Jangan bangga yang punya harta gak punya ilmu. Harus bangga punya ilmu meskipun gak punya harta, bagus. Apalagi punya ilmu, punya harta, lebih bagus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan apa? Ilmu lebih mulia daripada harta. Al ilmu khairun minal mal. Kenapa? Yang pertama, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau kalian punya ilmu yang akan menjaga kalian supaya gak maksiat kepada Allah, supaya tambah ibadah kepada Allah. Kalian belajar fadilah sholat berjamaah seperti apa. Kalian belajar fadilah sholat duha bagaimana. Kalian belajar kalau maksiat apa hukumannya dari Allah. Jadi kalau tahu hukumnya, ilmu ini yang menjaga kita supaya kita gak maksiat. Beda halnya kalau hanya punya harta gak punya ilmu, kita yang sibuk menjaga harta. Itu kemuliaan dalam ilmu daripada harta. Yang kedua, al-ilmu yazdadu bil infaq wal malu tanqusuhu nafaqah. Kalau kalian punya ilmu itu, semakin kalian infakkan ilmu kalian, semakin bertambah. Berbeda dengan harta. Kalau harta itu semakin kalian belanjakan, hartanya akan berkurang, itu harta. Yang ketiga, al-ilmu hakimun lahu wal malu mahkumun alaihi. Ilmu bisa menolong kalian kelak di hari kiamat. Sedangkan harta, ada sebagian harta yang malah menjerumuskan kita mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Sudah paling nikmat di pondok. Tapi ingat, sebagaimana ilmu itu sesuatu yang mulia, godaan setannya juga besar. Hati-hati. Setan itu nggak senang ada orang yang punya ilmu agama, nggak senang. Jadi terus santri ini jadi makanan, sara atau apa sasaran setan supaya dia nggak betah di pondok, akhirnya nggak belajar ilmu agama. Kadang diuji oleh kerjaan, saya nanti kalau lulus pondok mau kerja apa, dan yang belum kerja. Kita ini jadi santri kalau sudah lulus jadi ustaz, kita kerjanya langsung sama Allah. Kita menyebarkan ilmu agama, ini ilmunya Allah, berarti kita kerja sama Allah. Kalau kita kerja sama manusia mendapatkan gaji, apalagi sama Allah. Jangan khawatir. Maka daripada itu sudah ilmu sudah kita dapatkan. Tinggal satu. Kalau kalian ingin barokah ilmunya, yang kedua harus punya akhlak. Punya adab kepada siapapun. Kepada yang tua harus punya akhlak. Kepada yang lebih muda harus punya akhlak. Apalagi akhlak kepada guru, kepada pengajar kita, itu penting. Percuma mondoknya 5 tahun 6 tahun tapi kurang ajar sama gurunya, gak barokah, gak berkah. Dia malah berani maksiat kepada Allah, meskipun ilmunya banyak, tambah jauh dari Allah. Tapi meskipun ilmunya sedikit, cuman akhlaknya luas, masya Allah. Kita tahu Imam Syafi'i. Kita punya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini seorang ulama cerdas. Umur 7 tahun hafal Al-Quran, umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta ribuan hadis. 15 tahun beliau sudah mendapatkan izin menjadi mufti. Kita 15 tahun masih main futsal. Ini Imam Syafi'i 15 tahun sudah jadi mufti. Cerdas, pintar. Imam Syafi'i setiap kali lewat pasar pasti menutup kedua telinganya. Ketika ditanya kenapa Imam setiap lewat pasar menutup kedua telinga, kata Imam Syafi'i, saya khawatir kalau lewat pasar tidak menutup kedua telinga, saya akan menghafal semua omongan orang pasar yang saya dengar. Cerdas apa? Kuat hafalannya. Kalau menghafal kitab kan ada kanan ada kiri kitab itu. Kalau menghafal yang kanan yang kiri ditutup. Selesai kanan, menghafal yang kiri yang kanan ditutup. Karena beliau khawatir kalau dibuka semuanya kecampur mana hafal kanan dan kiri. Alim, pintar. Tapi ketika beliau belajar kepada Imam Malik
Apa kata Imam Malik? Ketika Imam Malik tahu Imam Syafi'i ini orang yang cerdas, ilmunya luas, apa kata Imam Malik? Ya Syafi'i, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Apa kata Imam Malik? Hei Syafi'i, jadikan ilmumu yang luas itu ibarat garam di adonan roti. Akhlakmu seperti tepungnya. Kita kalau buat roti, roti ini kalau banyak garamnya, siapa mau makan? Asin, gak enak. Tapi kalau tepungnya banyak, garamnya sedikit, enak, laris. Nah, ketika Imam Malik mengajar Imam Syafi'i cerdas, apa kata Imam Malik? Ilmumu yang luas itu jadikan seperti garam pada adonan roti, akhlakmu perbanyak seperti tepungnya. Nah, kita juga sama. Kita itu harus merasa diri kita itu lebih buruk daripada yang lain. Meskipun kita mondok 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tetap orang lain kita anggap lebih muda daripada kita. Apalagi kepada orang yang ngajar ilmu. Kita ini tidak sekelas Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib itu kurang mulia apa? Menantu Nabi Muhammad, suaminya Siti Fatimah Zahra. Langsung dinikahkan atas wahyu dari Allah melewati Nabi Muhammad. Padahal Siti Fatimah pertama dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar, ditolak sama Nabi. Sama Sayyidina Umar ditolak, sama Utsman ditolak, Sayyidina Ali langsung dinikahkan. Kurang pintar apa? Nabi Muhammad mengatakan apa? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu, kata Nabi. Sayyidina Ali menantuku, pintunya, pintu ilmu. Tapi beliau meskipun alim, jihad, banyak menantu Nabi, beliau mengatakan apa? Ana abdu man 'allamani harfan. Saya rela jadi budaknya orang yang mengajari ilmu saya, ilmu agama, meskipun satu huruf. Loh, sekelas Sayyidina Ali mau jadi budak bagi orang yang mengajarkan beliau satu huruf ilmu agama. Kita di pondok ini berapa huruf? Berapa kitab? Berapa tahun? Maka akhlak dahulukan daripada ilmu. Gak apa-apa luas ilmunya, tapi jangan sampai ilmu mengalahkan akhlak. Harus akhlak itu di atas ilmu. Man la adaba lahu la ilma lahu. Orang yang gak punya adab, gak punya ilmu. Selesai. Saya tutup dengan satu cerita. Disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad atau Tufatul Ashraf, al-Ashraf kalau nggak salah. Kita tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu julukannya Sultanul Aulia, rajanya wali. Beliau mendapatkan makom rajanya wali, bahkan thariqahnya sampai sekarang kita ikuti. Padahal kita lahir semenjak beliau sudah beberapa abad meninggal. Tapi kenapa ilmu beliau sampai sekarang manfaat? Thariqahnya sampai sekarang banyak. Apalagi di Walatul Kali tebing tinggi, tiap tahun ada kaulnya. Kenapa sebabnya? Dulu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mondok, berteman dengan dua orang teman, namanya Ibnu Saqo, yang kedua Ibnu Abi Usul. Beliau berteman dengan dua teman ini karena dua teman ini juara satu pondok, paling cerdas, paling pintar. Beliau mutolaah dengan dua teman ini, mengulang hafalannya dengan dua orang teman ini. Yaumul Ayam, suatu hari ada pengajar baru di pondok di mana beliau belajar. Pengajar baru ini terkenal tuan guru, ahli ibadah, bahkan terkenal wali. Syekh Qadir Al-Jilani senang punya guru baru, ingin mengajak dua temannya silaturahmi ke rumah gurunya. Ibnu Saqo diajak, wahai Ibnu Saqo, kita punya guru baru, ini orang soleh, orang alim. Ayo kita silaturahmi yuk. Apa kata Ibnu Saqo? Merasa dirinya pintar, mondoknya lama, ini tuan guru baru. Kata Ibnu Saqo, saya kok gak yakin ini orang punya ilmu. Kayaknya orang-orang ustaz-ustaz biasa saja. Lah terus kau maunya apa? Ya saya gak apa-apa,
ngapain kita silaturahmi? Saya nyiapkan soal fikih, saya mau ngetes. Kalau dia bisa jawab, saya akui dia tuan guru yang alim. Kalau enggak, maaf, lebih pintar saya. Wih, hati-hati. Orang yang sudah punya ilmu biasanya sombong. Hati-hati, harus belajar tasawuf. Yang itu Abu Usul juga sama. Ayo kita silaturahmi, cuman saya menyiapkan soal tentang bab warisan. Kalau bisa dipecahkan oleh tuan guru yang baru itu, saya akui dia orang alim, dia orang soleh. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sudah, kau niat masing-masing. Kalau saya niatnya hanya minta berkahnya, saya minta doa, mudah-mudahan ilmu saya manfaat dari timur sampai barat. Sudah 3 santri ini mengantongi niat masing-masing. Yang 2 meremehkan tuan gurunya, suudzon kepada gurunya. Yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pandangan baik kepada gurunya. 3 santri ini ke rumah tuan guru. Ketika diketok pintu rumah tuan guru itu, subhanallah, fakasafahum, 3 santri sudah dikasih duluan. Sudah dibaca hatinya oleh tuan guru ini. Makanya kalian hati-hati. Kalau di depan para ulama, para orang-orang soleh, jaga hati. Jaga hati. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati firasatnya orang-orang soleh, tuan-tuan guru, para habaib, para kiai. Karena mereka mandang kita hati, gak mandang zahir. Kalau kita di hadapan mereka, jaga hati, jangan prasangka buruk. Karena mereka biasanya tahu apa isi hati kita. Karena mereka mandang kita dengan cahaya Allah. Berbeda kalau kita duduk bersama para umaro. Selain para ulama, gimana? Jaga lisan, jangan sampai salah ngomong. Sudah dikasaf 3 orang ini sama tuan guru. Ketika dibuka pintunya, Ibnu Sako ini mulai salaman. Baru salaman, belum kenalan. Kata tuan guru ini, kau namanya Ibnu Sako ya? Kaget dia. Kok tahu tuan guru? Ya, kau kesini bawa soal fikih kan? Nah, sini soalnya. Mereka dijawab, ini halal, ini haram, ini dalam kitab ini sekian haram, sekian. Oh, sudah dijawab. Kata tuan guru, sudah saya jawab. Sudah tuan guru, kau memang hebat. Sudah kan? Kau cuma mau ngetes bawa sini, ya sudah. Oh, sudah saya jawab. Kau keluar. Diusir. Apa kata tuan guru ini? Kau keluar dari rumah saya karena fa inni syamamtu minka raihatal kufri. Kau keluar karena aku nanti mencium engkau ini masa depannya agamamu kafir. Kau akan mati agamamu Nasrani. Gak percaya, malah kayak tarot, gak percaya. Tuhan buka buku tadi, memang gak percaya. Kembali ke pondok. Yang Ibnu Abi Usrun juga salaman di tempat. Ibnu Abi Usrun ya, iya, bawa soal warisannya. Iya tuan dulu sini. Dijawab dapat sekian. Oh, sudah, kau keluar juga. Karena saya mencium kau mati-matinya ala hubbid dunia, cinta dunia, mati usul khotimah. Gak percaya, balik pondok. Yang satu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apa kata tuan guru? Kalau engkau wahai anak saya, sini. Dipenuhi oleh tuan guru, didoakan. Saya doakan apa yang ada di hatimu insya Allah hasil dikabulkan oleh Allah. Ilmu manfaat dari timur sampai barat, dan engkau nanti akan mendapatkan makom yang tinggi, dan engkau nanti akan mengatakan ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan aku di antara para wali seperti Nabi Muhammad di antara para nabi. Syaikhul Qadir Al-Jilani cuma diam karena beliau tidak tahu. Cuma amin-amin saja. Kembali ke pondok. Sudah 3 santri ini menyelesaikan belajarnya di pondok. Setelah lulus, pulang ke rumah masing-masing. Ibnu Sako lulus dari pondok jadi orang yang pintar debat. Gak ada yang debat dengan beliau, pasti kalah. Suatu hari ada tantangan debat lintas agama yang tentang agamanya Nasrani. Kata yang tentang, wahai Ibnu Sako, saya kau tantang debat, tinggal pilih, saya ke tempatmu atau kau ke tempat saya. Ibnu Sako merasa dirinya pintar. Kata Ibnu Sako, jangan kau repot ke rumah saya akan datang ke negeri
ke negeri orang yang nantang berdebat dengan agama Nasrani, baru sampai negerinya dapat musibah. Apa musibahnya? Melihat perempuan yang sangat cantik agamanya Nasrani, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Hati-hati, santri-santri ini godaannya besar. Nah, apapun godaannya, paling besar godaannya adalah lawan jenis. Saya masih ingat dulu ketika nyantri bersama aja ini, pas nyantri, masya Allah, pas nyantri Ustaz, banyak orang tua tuh menawarkan anak perempuannya untuk dinikahi. Sama ini ada mungkin 7 orang. Sampai saya ngomong sama abah, sama umi, sudah nih mau nikah saja. Mumpung banyak menawarkan, tinggal pilih. Tapi kata orang tua, kata guru saya, sabar itu godaan. Kata saya, mau godaan gimana? Ini serius sudah perempuannya. Akhirnya disuruh sabar, lulus, gak ada nawari. Subhanallah, satu pun gak ada. Malah saya cari sendiri. Subhanallah, kata saya, pas saya mondok banyak nawari anaknya. Pas lulus, gak ada. Berarti apa? Godaan. Tapi ketika kalian sabar, kalian sukses. Makanya jadi. Nah, Ibnu Sa'ad ini belum nekat berdakwah, mengajak debat ke tempat yang agama Nasrani, belum debat melihat perempuan agamanya Nasrani, cinta, langsung ingin menjadikan dia istrinya. Sudah debatnya ditinggal. Diikuti perempuan itu, kata Ibnu Sa'ad, wahai fulana, saya melihatmu kok saya suka. Kau mau enggak jadi istri saya? Perempuan mengatakan, saya lihat kok pakai sarung, pakai peci, muslim ya? Iya saya muslim. Maaf saya Nasrani. Kita beda agama. Kalau kau mau menikahi saya, kau temui orang tua saya. Ibnu Sa'ad ini nekat bertemu dengan ayahnya. Kata ayahnya, saya gak akan menikahkan anak saya dengan lawan jenis yang agamanya beda sampai kapanpun. Kata Ibnu Sa'ad, lah bagaimana terus saya sudah kamu suka. Kata orang dia, sudah, kau keluar dari Islam. Kau sudah kalau keluar dari Islam, nanti saya nikahkan dengan anak saya. Ibnu Sa'ad ini pikir, murtad sebentar gak apa-apa. Saya nanti 4 bulan, 5 bulan setelah menikah, saya akan debat mertua saya sama istri saya, biar masuk di apa bersama-sama masuk Islam. Akhirnya Fata Nasor Ibnu Sa'ad murtad, hadirin, masuk agama Nasrani, menikah dengan perempuan itu. Belum 5 bulan dicabut nyawanya oleh Allah, mati agamanya Nasrani. Alhamdulillah. Kenapa? Walat meremehkan guru yang mengajarkan ilmu pada mereka. Sudah, Ibnu Sa'ad gagal. Ibnu Abi Usrun pulang dari pondok, beliau bisnis lancar. Tambah kaya. Biasa sholat berjamaah 5 waktu. Sudah, subuh tidak berjamaah. Tambah lagi bisnis, tambah kaya. Sudah, sisa 3 waktu. Tambah kaya, sholat subuhnya gak sholat lagi, jamaah. Tambah kaya, sholat zuhurnya gak ada. Akhirnya mati karena sibuk cinta kepada dunia. Sisa 1 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pulang dari pondok, berdakwah, mengajak orang yang jauh kembali dekat kepada Allah, naik derajat beliau sampai menjadi sultanul aulia, rajanya wali. Dan ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam keadaan sendiri, beliau tabajuh itu apa? Bersyukur kepada Allah, mengatakan apa? Ana fil aulia ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan saya di antara para wali sama dengan Nabi Muhammad di antara para nabi. Bahkan beliau mengatakan apa? Makom kewalian di zaman saya semuanya ada di bawah telapak kaki saya. Ilmunya manfaat, thariqahnya manfaat sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat nanti. Apa sebabnya? Akhlak, adab. Gak pernah memandang remeh siapa pengajarnya, tidak. Makanya seorang Al-Imam Nawawi, beliau tuh kalau mau belajar sama gurunya, sebelum belajar beliau berdoa, Allahumma stur uyuba ustadi, ya Allah, tutup aib guruku, ya Allah, tutup supaya saya tidak melihat aibnya. Maksudnya
Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik membolak-balik kertas itu pelan, nggak sampai kedengaran guru. Kalau kita ada rahamnya depan guru, hanya lempar bolpen, lempar ini, dari mana mau barokah nih nanti? Daripada itu akhlak nomor 1, nomor 2 ilmu. Sudah, insya Allah ilmu kita barokah, ilmu kita manfaat. Amin ya rabbal. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه ومن إليه يرزق اللهم جعلنا بالعافية والسلامة وحبيبنا بالتقوى والاستقامة وعينا بجبلة الجنة في الحال والمال في سبيل الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا ويرفع قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه ونتعرفنا عليه اللهم ارزقنا اولادا صالحا ويرفع قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك الزياده في الدين